Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Imtana Juliani dengan NIM F1D1230005. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pemanfaatan geotermal atau panas bumi. Baiklah, apa itu energi panas bumi? Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam perut bumi. Panas ini muncul karena proses alami di bawah permukaan, seperti panas sisa pembentukan bumi, peluruhan unsur radioaktif, dan aktivitas magma. Panas tersebut memanaskan batuan dan air di bawah tanah hingga menjadi air panas atau uap panas. Air atau uap panas inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Potensi panas bumi di Indonesia, yaitu Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi yang sangat besar, menduduki peringkat kedua dunia dengan cadangan sekitar 40% dari total cadangan dunia. Letak geografis Indonesia disebabkan oleh cincin api Pasifik, zona aktif tektonik yang menghasilkan banyak gunung berapi dan aktivitas panas bumi tingkat tinggi. Selain potensi yang besar tersebut, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia juga membawa peluang besar untuk menunjang perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah yang terdapat sumber panas bumi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di berbagai daerah bisa memberikan dampak yang positif. Baiklah, penerapan dan pemanfaatan geothermal itu uh, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemanfaatan langsung, yang artinya panas bumi dipakai secara langsung tanpa diubah menjadi listrik. Jadi, air panas atau uap panas dari perut bumi digunakan langsung untuk kebutuhan manusia. Dan yang kedua adalah pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan tidak langsung yaitu panas bumi diubah terlebih dahulu menjadi listrik, bukan dipakai secara langsung. Baiklah, di sini ada contoh penerapan penerapan langsung energi panas bumi. Yang pertama yaitu penerapan menjadi pemanas bangunan. Contoh nyatanya itu di Islandia, hampir seluruh kotanya dipanaskan oleh panas bumi. Di daerah yang sangat dingin seperti Islandia, cuaca bisa mencapai minus derajat untuk membuat rumah tetap hangat. Orang biasanya butuh alat pemanas. Namun, di Islandia ini mereka tidak perlu memakai gas atau minyak. Mereka memakai air panas dari dalam bumi. Air panas tersebut suhunya mencapai 70 sampai 120 derajat Celcius. Dipompa dari kedalaman beberapa kilometer, lalu dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah penduduk. Air panas ini digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air mandi, atau mencairkan salju di jalanan. Jadi, panas ini menjadi sumber pemanas alami yang murah, bersih, dan selalu tersedia. Keuntungan keuntungan pada penerapan ini yaitu yang pertama dapat menghemat biaya pemanas rumah. Yang kedua yaitu tidak menghasilkan asap dan polusi. Dan yang ketiga adalah suhunya stabil sehingga cocok dipakai sepanjang musim dingin. Dan kekurangan panas bumi ini sendiri yaitu hanya bisa dilakukan di daerah yang punya sumber panas bumi dekat permukaan. Dan yang kedua, biaya pembangunan jaringan pipanya sangat besar. Dan yang ketiga, jika terjadi gangguan sistem, satu kota bisa langsung kehilangan pemanas. Contoh penerapan yang kedua yaitu pemanas rumah kaca atau greenhouse heating. Contoh nyatanya itu di Dieng. Rumah kaca ini digunakan untuk menanam sayuran, bunga, atau tanaman yang membutuhkan suhu tertentu. Pada dataran tinggi seperti Dieng, cuacanya bisa sangat dingin sehingga tanaman sulit tumbuh. Disinilah panas bumi dipakai, air panas dari geotermal dialirkan melalui pipa ke dalam greenhouse, dan panas ini dipakai untuk menjaga suhu tetap hangat, mencegah tanaman rusak akibat suhu dingin, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan menjaga kelembapan yang stabil pada tumbuhan. Tanaman yang cocok dengan menggunakan metode ini yaitu
seperti tanaman paprika, tomat, selada, bunga kiasan, dan tanaman hias. Keuntungan panas bumi pada penerapan ini yaitu pertumbuhan tanaman lebih cepat, hasil panen lebih banyak, tidak perlu memakai pemanas listrik atau gas, dan ramah lingkungan. Adapun juga kekurangan panas bumi pada penerapan ini yaitu pembangunan greenhouse geothermal butuh investasi yang besar. Tidak semua daerah panas bumi cocok untuk pertanian dan jika suhu tidak dikontrol dengan baik, tanaman bisa rusak karena terlalu panas. Selanjutnya, contoh penerapan yang ketiga yaitu budidaya ikan atau aquacultur. Contoh nyatanya adalah di Huka Prawns Park, yaitu di Selandia Baru. Eh, ikan atau udang memiliki suhu ideal untuk tumbuh jika airnya terlalu dingin. Ikan akan tumbuh lambat, mudah sakit, dan tidak mau makan. Dengan memanfaatkan air panas bumi, suhu kolam dapat dinaikkan dan dijaga supaya stabil. Air panas biasanya dicampur sedikit dengan air kolam sampai mencapai suhu yang ideal yaitu 20-30 derajat Celcius. Hasilnya, ikan lebih cepat besar, panen lebih singkat, resiko penyakit menurun, produktivitas meningkat, dan ini sangat menguntungkan bagi peternak karena mereka tidak perlu memanaskan air menggunakan listrik atau bahan bakar. Adapun kekurangan panas bumi pada contoh penerapan ini yaitu jika air terlalu panas atau tidak sesuai, ikan bisa stres atau mati. Dan perlu pengawasan suhu kolam setiap saat. Dan yang terakhir, hanya cocok untuk jenis ikan tertentu yang tahan suhu hangat. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan langsung wisata air panas. Contoh nyatanya itu di Cipanas, Garut. Dan air panas alami yang keluar dari perut bumi ini mengandung mineral seperti sulfur, magnesium, dan natrium. Air ini dialirkan ke kolam pemandian, masyarakat memanfaatkannya sebagai tempat berendam, relaksasi, dan bahkan terapi kesehatan. Manfaat air panas geotermal ini dapat merilekskan otot yang tegang, membantu mengurangi nyeri sendi, meningkatkan sirkulasi darah, dan baik untuk kondisi kulit yang tertentu. Selain itu, tempat wisata air panas ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber pendapatan daerah tersebut. Adapun kekurangan geotermal pada penerapan ini yaitu jika pengolahannya buruk, air panas bisa tercemar limbah wisatawan. Yang kedua, dapat mengandung unsur mineral tertentu yang bisa berbahaya jika tidak dikontrol. Yang ketiga, lokasi sering berada di daerah rawan gempa atau aktivitas vulkanik. Selanjutnya, ada juga contoh penerapan energi geotermal tidak langsung, yaitu PLTP, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. PLTP ini merupakan salah satu teknologi yang sangat penting di Indonesia karena kita berada di jalur cincin api sehingga memiliki banyak potensi panas bumi. Fungsinya itu menjaga tekanan reservoir panas bumi, memastikan sumber panas tetap ada dan tidak habis, dan membuat PLTP menjadi energi yang benar-benar terbarukan. Adapun kekurangan PLTP ini yaitu biaya awal pembangunannya sangat mahal untuk biaya pengeboran dan eksplorasinya. Yang kedua itu resiko kegagalan saat eksplorasi. Uh, atau bisa disebut sumur tidak produktif. Yang ketiga, hanya bisa dibangun di daerah yang punya sumber panas bumi. Keempat, ada potensi pelepasan gas H2S meskipun kecil. Dan yang kelima, ada menyebabkan penurunan permukaan tanah jika direinjeksi tidak optimal. Adapun contoh PLTP di Indonesia yaitu PLTP Kamojang Jawa Barat, PLTP Sarula Sumatera Utara, yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Yang ketiga PLTP Wayang Windu di Jawa Barat. Yang keempat PLTP Dieng di Jawa Tengah. Dan yang terakhir PLTP Ulu Belu di Lampung.
Selanjutnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas alam yang berasal dari dalam bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dari dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Prosesnya dimulai dengan pengeboran hingga menemukan reservoir air panas atau uap yang terletak jauh di bawah permukaan tanah. Turbin yang terhubung dengan generator bertugas menyalurkan udara panas atau uap ke permukaan dan mengarahkan ke turbin. Uap panas menyebabkan turbin berputar sehingga kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, ada kelebihan energi panas bumi, yaitu energi panas bumi ini merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selain itu, energi ini mampu menyuplai listrik secara konsisten apapun kondisi cuaca sehingga menghasilkan pasokan energi yang stabil sepanjang tahun. Sumber daya dari dalam tanah juga dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Adapun dampak positif PLTP terhadap lingkungan, yaitu karena PLTP ini merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, PLTP ini memiliki emisi gas rumah kaca yang sangat rendah sehingga membantu mengurangi polusi udara dan emisi karbon dioksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jejak karbon PLTP yang rendah dan kurangnya konsumsi bahan bakar menghasilkan pengurangan polusi udara dan polutan lainnya. Selanjutnya, ada tahapan pembangunan PLTP. Untuk menjamin keberhasilan proyek tersebut, diperlukan beberapa langkah penting selama tahapan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Untuk mengetahui potensi panas bumi dan lokasi reservoir panas secara tepat, prosesnya dimulai dengan eksplorasi geologi dan geofisika. Setelah ditemukannya sumber panas bumi, ketersediaan uap atau air panas dipastikan dengan melakukan pengeboran eksplorasi. Jika potensi tersebut terbukti, akan dilakukan studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan pembangunan sumber produksi, pipa, turbin, dan generator merupakan langkah selanjutnya dalam desain dan konstruksi fasilitas. Sistem ini diuji dan dioperasikan oleh PLTP. Selanjutnya, eksplorasi sumber panas bumi. Untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki potensi energi panas bumi yang signifikan dan berkelanjutan, eksplorasi sumber daya panas bumi merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Survei geologi, geofisika, dan geokimia dilakukan dalam proses eksplorasi ini untuk memahami kondisi di bawah permukaan bumi termasuk keberadaan batuan panas dan jalur. Selanjutnya, produksi dan pengolahan uap. Yang pertama, pengeboran sumur produksi, yang kedua reservoir panas bumi, dan yang ketiga pompa dan jalur pipa. Pembangkitan energi listrik ini dari sumber panas bumi dimungkinkan melalui proses inti produksi dan pengolahan uap di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Aktivitas panas bumi memanaskan air panas di bawah permukaan bumi yang menghasilkan uap. Pengeboran sumur produksi merupakan langkah awal dari proses ini hingga mencapai reservoir panas bumi. Separator digunakan untuk memisahkan steam dan air setelah air panas naik ke permukaan. Selanjutnya, peluang energi panas bumi untuk masa depan. Energi panas bumi berpeluang besar menjadi salah satu sumber energi utama di masa depan, mengingat semakin besarnya kebutuhan energi bersih dan terbarukan. Indonesia yang terletak di cincin api Pasifik merupakan pilihan yang sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala besar karena sumber daya panas bumi yang melimpah dan terbarukan. Energi panas bumi merupakan sumber energi yang stabil dan andal serta tidak dipengaruhi oleh cuaca.
tidak seperti energi matahari ataupun energi angin. Dengan memanfaatkan teknologi pengeboran yang canggih dan peningkat efisien sistem serta dukungan kebijakan yang tepat. Tantangan dalam pengembangan PLTP ini yaitu bisa dari segi teknis maupun non-teknis. Eksplorasi dan pengobaran sumber panas bumi merupakan tantangan besar karena memerlukan investasi besar dan resiko tinggi sehingga menjadi salah satu tantangan utama. Yang kedua, regulasi dan perizinan juga menimbulkan tantangan lain karena seringkali memakan waktu yang cukup lama akibat keterlambatan berbagai instansi dan aspek kepatuhan lingkungan. Tantangan sosial dari masyarakat sekitar mungkin muncul selama pembangunan PLTP, seperti kekhawatiran terhadap dampaknya. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu energi panas bumi dapat digunakan secara langsung seperti untuk pemanas bangunan, rumah kaca, budidaya ikan, dan wisata air panas, dan maupun secara tidak langsung melalui PLTP untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan ini memberikan banyak manfaat karena energinya stabil, ramah lingkungan, dan dapat membantu berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, panas bumi juga memiliki kekurangan seperti biaya awal yang besar, lokasi yang terbatas hanya di daerah tertentu, serta beberapa resiko teknis saat pengembangannya. Secara keseluruhan, panas bumi tetap menjadi sumber energi yang menjanjikan dan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.